Ulama sufi ternama Ibnu Athaillah al-Askandari, selain memiliki karya monumentalnya dalam bidang ilmu tasawuf dengan karyanya Al-Hikam, juga memiliki sebuah kitab berjudul Lataif Al-Mannan. Dalam kitab ini, Ibnu Athaillah banyak mengungkapkan hal ihwal berkenaan dengan dunia tasawuf. Menurutnya, kedudukan wali di sisi Allah jika dibandingkan dengan kalangan awam sangatlah tinggi. Posisi itu telah dipertegas oleh berbagai teks, baik yang termaktub dalam Al-Quran maupun hadis. Salah satu hadis yang menguatkan tempat mulia wali di hadapan Allah ialah riwayat yang dinukil oleh Abu Hurairah. Disebutkan di hadis itu bahwa barang siapa yang memusuhi waliullah, ia telah menyudut perang. Kedekatan waliullah dengan Tuhannya pun diperumpamakan dengan pengibaratan bahwa segala pembicaraan, pendengaran, dan penglihatan wali itu bersumber dan selalu diawasi oleh Allah. Derajat yang diperoleh waliullah itu merupakan buah dari mujahadah yang mereka lakukan. Para waliullah mampu menaklukkan jiwa dan nafsu mereka semata-mata untuk Allah. Atas keberhasilan itu, Allah menjadi penolong dan penjaga bagi mereka. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Talaq. Dan salah satu kisah tentang wali Allah yang luar biasa adalah seperti kisah berikut ini. Sultan Murad Ahmad, ataupun juga dikenal dengan sebagai Murad IV, yang memimpin dari tahun 1623 sampai 1640, adalah seorang tokoh Khalifah Turki Utsmani yang terkenal tegas memberantas korupsi dan segala kemungkaran. Beliau memiliki sebuah kisah menakjubkan yang diabadikannya dalam buku hariannya. Pada masa pemerintahannya, beliau mengubah kebijakan dan melarang peredaran minuman keras dan tembakau. Ia bahkan memerintahkan hukuman mati bagi mereka yang melanggar aturan itu. Diceritakan, suatu malam sang sultan merasakan kegelisahan yang sangat dan kemudian mengajak pengawalnya keluar untuk ronda di jalanan. Di antara kebiasaan sang sultan adalah melakukan ronda ataupun berjalan di malam hari seperti yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar dulu dengan cara menyamar. Sultan pun pergi bersama pengawalnya hingga mereka tiba di sebuah lorong yang sempit. Tiba-tiba mereka menemukan seorang laki-laki tergeletak di atas tanah. Sang sultan menggerak-gerakkan tubuh lelaki itu. Ternyata dia telah meninggal dunia. Anehnya, orang-orang yang lalu lalang di sekitarnya tak sedikit pun memperdulikannya. Sultan memanggil mereka dan tak menyadari kalau beliau adalah seorang sultan. "Apa yang engkau inginkan?" tanya orang tersebut. Sultan menjawab, "Mengapa orang ini meninggal tidak ada satupun di antara kalian yang mau mengangkat jenazahnya? Siapa dia? Di mana keluarganya?" Mereka berkata, "Orang ini zindik, fasik, suka beli dan minum minuman keras dan berzina." Sultan menimpali, "Tapi bukankah ia termasuk umat Nabi Muhammad? Ayo angkat jenazahnya, kita bawa ke rumahnya," kata sultan yang menyamar jadi rakyat biasa itu. Mereka pun membawa jenazah laki-laki itu ke rumahnya. Ketika sampai di rumah, sang istri laki-laki itu pun menangis. Orang-orang yang membawa jenazahnya pun langsung pergi. Tinggallah sultan dan pengawalnya di rumah itu. Dalam tangisannya, sang istri berucap pada jenazah suaminya itu, "Semoga Allah merahmatimu, wahai waliullah. Aku bersaksi bahwa engkau termasuk orang yang saleh." Mendengar ucapan itu, Sultan Murad kaget. Bagaimana mungkin dia termasuk wali Allah sementara orang-orang membicarakannya tentang dia begini dan begitu, sampai-sampai mereka tidak peduli dengan kematiannya. Sang istri menjawab, "Sudah kuduga, pasti akan begini," katanya. "Setiap malam suamiku keluar rumah, pergi ke toko-toko minuman keras
dia membeli minuman keras dari para penjual sejauh yang ia mampu. Kemudian minuman-minuman itu yang dibawanya ke rumah lalu ditumpahkan ke dalam toilet sambil berkata, "Aku telah meringankan dosa kaum muslimin. Aku telah meringankan dosa kaum muslimin." Dia juga selalu pergi menemui para pelacur, memberi mereka uang dan berkata, "Malam ini kalian sudah dalam bayaranku, jadi tutup pintu rumahmu sampai pagi." Kemudian ia pulang ke rumah dan berkata kepadaku, "Alhamdulillah, malam ini aku telah meringankan dosa para pelacur itu dan pemuda-pemuda Islam." Orang-orang pun hanya menyaksikan bahwa ia selalu membeli khamar dan menemui pelacur. Lalu mereka menuduhnya dengan berbagai tuduhan dan menjadikannya buah bibir. Suatu kali aku pernah berkata kepada suamiku, "Kalau kamu mati nanti, tidak akan ada kaum muslimin yang mau memandikan jenazahmu, mensolatimu, dan menguburkan jenazahmu." Ia hanya tertawa dan berkata, "Jangan takut, bila aku mati, aku akan disalati oleh sultan kaum muslimin, para ulama, dan para wali Allah." Mendengar cerita itu, Sultan Murad pun menangis dan berkata, "Benar, benar, demi Allah, akulah Sultan Murad. Besok pagi kita akan memandikannya, mensalatkannya, dan menguburkannya." Akhirnya prosesi penyelenggaraan jasad laki-laki mulia itu dihadiri oleh sultan, para ulama, para wali Allah, dan seluruh masyarakat. Kisah ini mengajarkan kita untuk senantiasa berbuat baik dan tabayun terhadap sesuatu. Hikmah lain adalah Allah Ta'ala tidak akan mengabaikan orang-orang yang berbuat baik dan berjihad dalam kebaikan. Sang Khalifah Sultan Murad juga memberi teladan yang baik dalam mengurus pemerintahan dan rakyatnya. Wallahu a'lam bishawab.